Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazmi Azafri, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2022 dari Universitas Negeri Jakarta. Berikut adalah video saya sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Saiful Rahman, M.Hum MSI. Dalam penilaian ini, saya akan mereview buku yang berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia. Buku berjudul Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia ini memiliki 11 bab dan 244 halaman. Buku ini berisi materi tentang kata baku, cara penulisan kalimat efektif, artikel populer, artikel ilmiah, cara penulisan resensi buku, dan juga tips berdebat dalam bahasa Indonesia. Buku ini ditulis oleh Bapak Dr. Saiful Rahman M.Hum MSI dan disunting oleh editor Nur Wahid. Buku ini diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2022 oleh penerbit Wawasan Ilmu. Buku ini juga dilengkapi dengan teori dasar mengenai penjelasan secara lebih detail terhadap penggunaan kata, bunyi, dan frasa. Tak lupa adanya pembahasan tentang fungsi dan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah, dan juga pengenalan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyebutkan bab-bab dari isi buku Berpikir Kritis dengan Bahasa Indonesia. Dalam bab 1, dapat dilihat, bab 1 ini berjudul Bahasa Austronesia, Bahasa Daerah, dan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada bab 2. Bab 2 berisi fungsi dan peran bahasa Indonesia. Selanjutnya, bab 3, Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah. Menurut saya pribadi, bab 3 ini memiliki materi yang sangat menarik untuk saya. Di sini jelaskan mengapa bahasa Indonesia digolongkan menjadi bahasa ilmiah. Penjelasan dari buku ini menambah wawasan baru untuk saya karena isi materi sangat mudah dipahami dan contoh yang diberikan di penjelasan juga sangat lengkap dan jelas. Berikut ringkasan yang saya ambil dari alasan mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmiah. Yang pertama, bahasa Indonesia merupakan warisan luhur yang memuat konsep-konsep ilmiah. Selanjutnya, bahasa dapat dijadikan sebagai bahasa ilmiah. Dan yang terakhir, bahasa Indonesia menyerap terminologi ilmiah dan digunakan secara reliabel sebagai media pengembangan daya kritis penutur. Saya akan melanjutkan pembacaan judul per bab dari buku ini. Dalam bab 4 berisi perkenalan dengan PUEBI. Bab 5 bunyi kata frasa. Bab 6 prinsip kalimat efektif. Bab 7 cara menulis karya ilmiah. Bab 8 cara menulis artikel populer. Bab 9 cara menulis resensi. Bab 10 tips berdebat dalam bahasa Indonesia. Bab 11 berisi bab penutup tentang diplomasi kebahasaan. Selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan buku ini. Kelebihan dari buku ini penggunaan bahasa Indonesia, bahasa yang lebih umum. Jadi pembaca akan merasa tertarik untuk membaca penjelasan lebih lanjut dari buku ini. Selain itu, penjelasan yang disampaikan sangat jelas dan efektif. Dan juga kreatif. Kreatif di sini maksudnya penjelasan jarang ditemukan di buku lain. Tetapi pembaca akan lebih cepat mengerti. Lalu kekurangan dari buku ini adalah penggunaan bahasa ilmiah yang sangat jarang dipakai. Penggunaan bahasa seperti ini mengharuskan pembaca untuk memiliki pengetahuan lebih lanjut dalam beberapa kata ilmiah. Selain itu, ada juga kurangnya informasi lebih dalam tentang beberapa bab. Contohnya dalam bab PUBI ini.
Sekian resensi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.